إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المؤمنون عباد الله Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kepadanya lah kita memuji atas setiap kenikmatan yang diberikan sejak kita ada di dunia ini sampai hari ini, sampai detik ini. Maka marilah kita wujudkan rasa syukur ini dengan selalu mawas diri, berintrospeksi diri. Sudahkah kita tingkatkan keimanan dan takwa kita? Tentunya dengan bertambahnya kenikmatan mendorong agar kita memperbanyak syukur kita, menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan singkat ini kita akan bacakan sebuah hadis yang merupakan hadis ke-19 dari kitab Arba'in Nawawiyah, kumpulan hadis ringkas yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pelaku dari kejadian ini, di mana beliau menceritakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Aku suatu hari berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menjelaskan sedang dibonceng. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Dari penggalan ini, jamaah rahimakumullah, kita mengetahui kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Dan Abdullah bin Abbas adalah sepupu beliau yang lahir 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Berarti ada terpaut sekitar 50 tahun antara paman dengan keponakannya. Ibaratnya sekarang kakek dengan cucunya. Tapi di sini kita bisa melihat kedekatan mereka, dan bukan hanya kedekatan fisik. Ini poin yang perlu dan amat sangat perlu untuk kita cermati.
tentang pendidikan dini. Bahwa anak-anak kita yang alhamdulillah di negeri kita kemudian bermunculan PAUD, pendidikan usia dini, ternyata telah dicontohkan oleh Nabi SAW sejak 15 abad yang lalu. Anak-anak yang masih putih, bagaikan lembaran kertas yang putih, yang masih bersih, perlu penanaman yang jalurnya adalah kedekatan antara orang tua dengan anaknya. Yang sayangnya meskipun kemudian kita sebutkan adanya PAUD, adanya TK, sayangnya anak-anak ini dekat dengan gurunya, tapi tidak dekat dengan orang tuanya. Apalagi banyak orang tua yang sudah sibuk dengan gadget. Sebagian mubalik menyebutnya dengan setan gepeng. Orang tua sudah sibuk dengan HP-nya, sehingga tidak mau diganggu oleh anaknya, belikan HP. Maka anak-anak sedari dini sekarang bukan dekat dengan orang tuanya, tapi semakin berjarak dengan orang tuanya. Gara-gara apa? HP. Alat yang dikatakan mendekatkan yang jauh, tapi sayangnya menjauhkan yang dekat. Inilah problematika yang serius hari ini. Jarak antara orang tua dengan anak-anaknya, anak-anak dengan orang tuanya, sehingga transfer ilmu menjadi terhambat. Ilmu apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sang ponakan ini? Beliau mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau dapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mencari pertolongan, carilah pertolongan itu pada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma kataballahu lak. Mohon maaf ibu-ibu tolong. Jadi kita sedang Jumatan, khutbah Jumat. Waktunya menyimak, ya. Jangan sampai pahala Jumat kita sia-sia. Beliau mengatakan, seandainya seluruh umat manusia bersatu padu memberi manfaat untukmu, mereka tidak akan bisa menghantarkan kenikmatan itu kecuali apa yang telah Allah tulis menjadi hakmu. Sebaliknya kemudian, law ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Seandainya mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, mereka tidak bisa mencelakakanmu kecuali musibah yang telah menjadi jatah untukmu. Karena pena-pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Meskipun Abdullah ibn Abbas masih belia, belum lebih dari 13 tahun ketika Rasulullah SAW wafat, tapi yang diajarkan adalah perkara-perkara prinsip, perkara-perkara mendasar tentang ketauhidan.
menjaga syariat Allah. Niscaya Allah akan menjaga kita. Menjaga syariat Allah, Allah akan membukakan pintu-pintu solusinya. Meminta hanya kepada Allah, mencari pertolongan juga hanya kepada Allah. Inilah wujud aplikasi dari apa yang kita ucapkan setiap hari berulang kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian juga ditanamkan tentang berserah diri dan bertawakal kepada Allah, bahkan jika yang dihadapi seluruh umat manusia. Tidak ada kebaikan datang kecuali apa yang Allah sudah tulis, dan tidak ada keburukan menimpa kecuali apa yang Allah tulis. Kalau kita cermati, di usia belia telah ditanamkan seperti ini. Prinsip-prinsip, pondasi-pondasi dasar. Agar apa? Agar terbangun keislaman yang kokoh. Maka the golden age, usia emas, adalah usia kanak-kanak. Ketika akal, otak mereka, pikiran mereka belum terkotori dengan berbagai macam syubhat maupun syahwat, penyimpangan pemikiran, keinginan duniawi. Maka di saat inilah penting sekali kita menanamkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka mengenal Rabb-nya, mengenal Tuhannya. Bagaimana mereka punya hubungan kuat kepada Rabb-nya dan bersandar hanya kepadanya. Kemudian yang tidak lupa, poin penting yang kita harus tanamkan kepada putra-putri kita yang saat ini mulai pudar. Padahal ini hal yang mendasar. Bagaimana mereka mengenal perjuangan, baik perjuangan agama ini sampai kepada kita hari ini. Bagaimana Rasulullah SAW teladan kita semua dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in memperjuangkan agama ini. Kemudian tidak lupa pula perjuangan para ulama kita dari masa ke masa, bahkan sampai di negeri ini, yang melalui perantaraan para kiai, para santri, para ulama kita dululah penjajah terusir. Penjajah menghadapi perlawanan-perlawanan ratusan tahun, berkorban menghadapi para penjajah, sehingga bangsa ini pun dibangun di atas ketuhanan yang Maha Esa. Sayangnya ajaran-ajaran ini mulai luntur. Kita jarang membicarakan tentang apa perjuangan-perjuangan itu. Kita lupa tokoh-tokoh pahlawan kita yang telah ikut andil memerdekakan negeri ini. Sehingga kita lihat orang sudah lupa dan mulai lupa untuk ikut bertanggung jawab merawat negeri ini. Korupsi semakin merajalela. Perpecahan di antara anak negeri ini, entah karena golongan, suku, agama, terus terjadi. Ini karena perkara yang mendasar, bahwa kita dulu diajarkan menghormati, menghargai perjuangan para pendahulu kita, yang tentu datang dari berbagai macam suku, datang dari berbagai macam agama, telah mulai hilang.
sehingga kita pun mudah diadu domba, dipecah belah, kehilangan pondasi. Maka dari hadis ini kita melihat betapa pentingnya kita kembali membangun pondasi kita, akidah kita. Bagaimana kita mengenal Rabb kita, bertawakal kepadanya, dan menghargai perjuangan Rasulullah SAW, para ulama dari masa ke masa sampai yang mempertahankan dan memperjuangkan negeri kita ini. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di dalam tambahan riwayat dari hadis ini disebutkan wa'lam anna nasra ma'as sabri, dan ketahuilah wahai anak kecil, pertolongan datang bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar datangnya bersama ujian. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwa di balik setiap kesulitan akan datang banyak kemudahan. Ini poin mendasar yang hari ini juga mulai hilang. Mendidik anak-anak kita menjadi generasi tangguh yang siap bersabar, yang siap menghadapi ujian. Hari ini anak-anak kita apa-apa kita cukupi, apa yang diminta dipenuhi, sehingga muncullah generasi-generasi lemah, lembek, tidak mengerti prihatin, tidak mengerti perjuangan. Temannya punya HP, minta HP harus dituruti. Temannya punya motor, minta motor harus dituruti. Bahkan berani menyakiti orang tuanya. Jangan salahkan siapa-siapa. Maka coba kita berintrospeksi kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita melatih mereka prihatin? Sudahkah kita melatih mereka berjuang? Ramadan baru saja berlalu, ternyata mampu berpuasa 1 bulan. Ternyata mampu menahan diri dari perkara-perkara yang mubah karena perintah Allah. Maka sebenarnya diri ini punya kemampuan. Sayang seringkali karena tidak dilatih, tidak diarahkan. Dia ibarat anak kecil yang selalu manja, dibiarkan dipenuhi apa yang diinginkan. Itulah jiwa yang digambarkan oleh para ulama. Maka semoga hadis ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa kita punya tanggung jawab. Anak-anak kita ini generasi yang akan menjadi penerus kita, pengganti kita, karena tidak mungkin kita akan hidup selamanya. Maka siapkanlah mereka menjadi generasi yang tangguh, punya pondasi yang kuat, baik dalam beragama maupun berbangsa. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين